Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat Beliau jualah kita masih diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas dan rutinitas kita sebagaimana mestinya, yaitu adalah kuliah fisika inti. Selawat beriring salam tidak lupa kita curah agungkan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan dia mulia nanti. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Henry Noperi, MPD MSc, selaku dosen pengampu fisika inti, yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baik, di sini kami akan menjelaskan perkembangan struktur atom yang akan disampaikan oleh kelompok 4 yang beranggotakan Angga Bagus Alkohari dengan MPM 1911090294, Astri Monika Sari dengan MPM 1911090290, Dea Amandalia dengan MPM 1911090033, Kama Aliusen Yudhistira dengan MPM 1911090081, Saili Saputri dengan MPM 1911090248. Baik, untuk penyampaian pemateri pertama akan disampaikan oleh Saudari Dea Amandalia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang pertama, yaitu pengertian teori atom. Teori atom merupakan salah satu teori yang digunakan untuk mengenali sifat dari sebuah benda. Teori ini menyatakan bahwa seluruh benda yang ada di dunia ini terbentuk dari adanya atom-atom yang saling menyatu. Tentu teori ini bisa diterapkan untuk berbagai jenis benda, termasuk benda padat, benda cair, dan benda gas. Menurut pengertiannya, atom sendiri berasal dari kata dalam bahasa Yunani yang memiliki arti tidak bisa dibagi. Secara tidak langsung, arti dari kata atom ini merupakan sesuatu yang sangat kecil di mana tidak dimungkinkan untuk memisahkan atau membaginya lagi menjadi beberapa bagian. Materi selanjutnya yaitu asal-usul teori atom. Menurut sejarah yang tercatat, penemu teori atom adalah seorang yang berasal dari Yunani, yakni Demokritus. Demokritus merupakan tokoh ulung terkait teori atom. Ia merupakan seseorang yang pertama kali menemukan teori ini pada awal abad ke-5 sebelum Masehi. Dalam hal ini, Demokritus mengemukakan bahwa benda-benda yang ada bisa dibagi menjadi beberapa atau banyak bagian yang sangat kecil. Bagian-bagian benda tersebut akhirnya tidak akan bisa dibagi lagi. Bagian inilah yang kemudian oleh Demokritus disebut atom. Selain itu, dalam penjelasan mengenai teori atom yang ia kemukakan, Demokritus mengatakan bahwa ada perbedaan sifat dari material yang berbeda atau memiliki perbedaan dan dibedakan dalam beberapa bentuk, massa, serta ukurannya. Berdasarkan pada model atom yang ia buat, Demokritus mampu menjelaskan jika memang atomlah yang menyusun benda-benda. Kemunculan teori ini menjadi salah satu tonggak pengetahuan yang penting dan memberikan perbedaan yang cukup signifikan. Dalam perkembangannya, teori atom ini kemudian dinamakan teori atom Demokritus sesuai dengan nama penemunya. Materi selanjutnya yaitu pengertian struktur atom. Struktur atom merupakan suatu dasar materi di mana terdiri dari inti atom beserta awan elektron yang bermuatan negatif serta mengelilinginya. Inti atom tersebut memiliki kandungan campuran. Campuran yang terdapat dalam inti dari atom adalah kandungan proton yang bermuatan positif dan juga neutron yang bermuatan netral. Elektron yang mengelilingi inti atom tersebut terikat dikarenakan dengan adanya gaya elektromagnetik.
Tidak hanya itu, sekumpulan atom juga akan terikat dengan gaya yang sama dengan atom lain, hingga nantinya akan membentuk molekul. Oleh karena itu, dalam pembahasan mengenai teori atom, gaya elektromagnetik merupakan hal yang sangat penting untuk dibahas dan memiliki pengaruh yang sangat besar. Struktur atom ini juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga dibahas lebih detail. Selanjutnya yaitu perkembangan teori atom. Teori atom mengalami beberapa perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan teori yang lama akan menyempurnakan teori sebelumnya. Pada media tahun 1800 mulai ditemukan beberapa penemuan baru terkait teori atom yang kehadirannya memberikan pengertian dan pemahaman yang luas mengenai apa itu atom. Pada masanya, terdapat beberapa perkembangan terkait teori ini yang datang dari beberapa tokoh yang berbeda. Adapun tokoh-tokoh yang berperan penting mengenai muncul dan berkembangnya teori atom hingga saat ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori atom Dalton. Perkembangan mengenai teori atom diawali oleh John Dalton. Ia mengemukakan pendapat awalnya mengenai atom pada tahun 1803. Dalam hal ini, teori yang dikemukakan oleh Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum susunan tetap atau hukum Proust. Dalam penjelasannya, Lavoisier mengatakan bahwa massa total dari zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total dari zat-zat yang dihasilkan dari reaksi. Sedangkan Proust mengatakan bahwa perbandingan massa pada unsur-unsur dalam suatu senyawa senantiasa akan selalu tetap. Dari kedua hukum tersebut, John Dalton mengemukakan pendapatnya terkait teori atom sebagai berikut. Yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari sebuah materi dan karena ukurannya yang paling kecil, sehingga tidak bisa dibagi menjadi bagian lain. Yang kedua, atom digambarkan dengan bola pejal yang sangat kecil dengan kesimpulan bahwa suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda pula. Yang ketiga, atom-atom bergabung untuk membentuk sebuah senyawa dengan perbandingan bilangan bulat serta sederhana. Dan yang keempat, reaksi kimia merupakan pemisahan dan juga penggabungan atau penyusunan kembali dari rangkaian atom-atom sehingga atom tidak akan bisa diciptakan atau dimusnahkan. Sekian hasil penjelasan dari saya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudari Dea Amalia yang telah menyampaikan materinya. Baik, untuk penyampai materi berikutnya adalah Saudari Astrid Monica. Waktu dan tempat kami persilahkan. Teori atom yang kedua yaitu teori atom Thomson. Tahapan perkembangan teori atom selanjutnya adalah teori yang dikemukakan oleh Thomson. Dalam perkembangannya, Thomson melakukan perbaikan terhadap kelemahan yang terdapat dalam teori yang dikemukakan oleh Dalton. Dalam hal ini, perbaikan terkait teori atom Dalton adalah dengan penemuan elektron pada tahun 1897. Dalam hal ini, elektron merupakan partikel yang bermuatan negatif. Penemuan yang dilakukan oleh Thomson ini diperoleh melalui sebuah percobaan dengan menggunakan tabung sinar katode. Berdasarkan percobaan tersebut, Thomson menyimpulkan bahwa sinar katode adalah sebuah partikel, dikarenakan dapat memutar baling-baling yang diletakkan di antara anode dan katode. Partikel tersebut merupakan partikel penyusun atom yang bermuatan negatif. Inilah yang nantinya dalam teori atom versi Thomson disebut dengan elektron. Isi dari teori atom Thomson adalah atom merupakan sebuah bola pejal yang memiliki muatan positif. Selain itu, di dalamnya tersebar elektron yang memiliki muatan negatif. Teori yang dikemukakan oleh Thomson ini juga disebut dengan teori roti kismis. Hal ini dikarenakan kismis mewakili atom positif yang melekat sebagai elektron negatif.
Rincian teori atom yang dikemukakan oleh Thomson memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan teori Dalton. Yang ketiga yaitu teori atom Rutherford. Perkembangan selanjutnya yaitu teori yang dikemukakan oleh Rutherford pada tahun 1910. Teori ini didasarkan pada eksperimen dengan melakukan penembakan partikel alfa terhadap lempeng emas. Kemudian, ia melakukan percobaan dengan menembakkan partikel atau sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Partikel alfa sendiri merupakan partikel yang memiliki muatan positif, bergerak lurus, serta memiliki daya tembus yang besar. Dari percobaan yang dilakukan, sinar alfa ada yang dibelokkan, dipantulkan, dan diteruskan. Percobaan yang dilakukan sebenarnya ditujukan untuk membuktikan kebenaran teori atom Thomson, di mana atom merupakan sebuah bola kejal yang bermuatan positif, dan jika dikenai partikel alfa akan dipantulkan atau dibelokkan. Hasil yang didapatkan dari percobaan tersebut kemudian dikembangkan menjadi sebuah hipotesis teori atom Rutherford yang menyatakan beberapa hal, diantaranya yang pertama, elektron memiliki muatan negatif bergerak mengelilingi inti atom yang bermuatan positif dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yang kedua, atom memiliki inti atom yang bermuatan positif dan menjadi pusat massa atom. Yang ketiga yaitu penyebaran partikel alfa tidak dipengaruhi oleh adanya awan elektron. Yang keempat, sebagian besar dari atom merupakan permukaan yang kosong. Yang kelima, sebagian kecil dari partikel alfa yang lewat akan dibelokkan dan sedikit sekali yang dipantulkan. Sedangkan sebagian besar lainnya tidak mengalami hambatan. Yang keempat yaitu teori atom Bohr. Sekitar tahun 1913, seorang pakar fisika dari Denmark yaitu Bohr melakukan eksperimen yang kemudian dikenal dengan nama spektrum atom hidrogen. Eksperimen ini berhasil menggambarkan keadaan elektron. Penjelasan yang diberikan oleh Bohr mengenai atom hidrogen adalah gabungan dari teori klasik yang berasal dari teori atom Rutherford dan teori atom kuantum yang dijelaskan oleh Planck. Adapun hipotesis dari Bohr terkait hasil eksperimen yang dilakukan adalah yang pertama, elektron dapat berpindah dari orbit satu ke orbit yang lain dengan dasar tingkatan energi. Yang kedua, elektron akan berada dalam keadaan stasioner dan tidak memancarkan energi selama dalam orbitnya. Selanjutnya, jika elektron berpindah dan menempati orbit yang lebih tinggi, maka atom dalam molekul berada dalam tingkat tereksitasi. Selanjutnya, jika elektron berpindah dan menempati orbit yang lebih rendah, maka atom dan molekul berada dalam tingkat dasar. Elektron mengelilingi inti atom dalam orbit tertentu yang berbentuk lingkaran dan disebut dengan kulit. Dan terakhir, energi yang dimiliki elektron pada masing-masing orbit dapat mempengaruhi besar kecil lingkaran orbit. Yang keempat yaitu teori atom modern. Teori atom berkembang lagi pada tahun 1924. Tokoh Prancis bernama Louis de Broglie yang menyempurnakan teori atom Bohr. Ia menjelaskan bahwa elektron tidak hanya bersifat partikel, namun juga bersifat gelombang. Pendapat ini kemudian dikembangkan lagi oleh Edwin Schrödinger dan Werner Heisenberg dan melahirkan teori modern atau teori atom mekanika kuantum. Dasar dari teori ini adalah gerakan elektron dalam mengelilingi inti bersifat layaknya sebuah gelombang. Hingga saat ini, teori ini merupakan teori paling mutakhir terkait atom. Teori atom mekanika kuantum
didasarkan pada dualisme sifat elektron, yaitu sebagai gelombang dan sebagai partikel. Menurut de Broglie, cahaya dapat berperilaku sebagai materi dan berperilaku sebagai gelombang, atau dikenal dengan istilah dualisme gelombang partikel. Menurut Hans Black, tidak mungkin menentukan kecepatan dan posisi elektron secara bersamaan. Tetapi yang dapat ditentukan hanyalah boleh jadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti. Teori Schrödinger dan prinsip ketidakpastian Hans Black melahirkan model atom mekanika kuantum sebagai berikut. Yang pertama, posisi elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang kedua, atom mempunyai kulit elektron. Yang ketiga, setiap kulit elektron memiliki subkulit elektron. Yang keempat, setiap subkulit elektron memiliki sub-subkulit elektron. Materi selanjutnya yaitu pengertian nukleus. Pusat dari atom dikatakan inti atom atau nukleus. Inti atom terdiri atas proton dan neutron. Banyaknya proton dalam inti atom dikatakan dengan nomor atom. Inti atom jauh lebih kecil dari ukuran atom itu sendiri. Neutron dalam inti atom memiliki isotop elemen. Proton dan neutron mempunyai besar yang hampir sama. Dan banyak dari keduanya dikatakan nomor massa. Dan beratnya hampir sama dengan massa atom, atau tiap isotop mempunyai karakter yang unik. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Astri Monikasari. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Angga Bagus Alkohari. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selanjutnya yaitu sejarah penemuan nukleus. Pada tahun 1910, Ernest Rutherford bersama dua orang asistennya, yaitu Hans Geiger dan Ernest Marsden, melakukan serangkaian percobaan untuk mengetahui lebih banyak tentang susunan atom. Dalam percobaannya, Rutherford melakukan percobaan dengan cara menembaki lempeng emas yang sangat tipis dengan partikel sinar alfa berenergi tinggi. Rutherford menemukan adanya partikel alfa terpantul pada penembakan lempeng emas dengan sinar alfa. Sehingga Rutherford berpikir bahwa partikel alfa yang terpantul itu pastilah telah menabrak sesuatu yang sangat padat dalam atom. Dan ini membuat model Thomson sebagian tertolak, karena Thomson mengemukakan di mana atom digambarkan bersifat homogen pada seluruh bagiannya. Pada tahun 1911, Rutherford dapat menjelaskan penghamburan sinar alfa dengan mengajukan gagasan tentang inti atom. Menurut Rutherford, sebagian besar dari massa dan muatan positif atom terkonsentrasi pada bagian pusat atom yang selanjutnya disebut inti atom. Elektron beredar mengitari inti pada jarak yang relatif sangat jauh. Lintasan elektron itu disebut kulit atom. Jarak dari inti hingga kulit atom disebut jari-jari atom. Ukuran jari-jari atom adalah sekitar 10⁸ cm. Sedangkan jari-jari inti atom adalah sekitar 10⁻13 cm. Jadi, sebagian besar dari atom merupakan ruang hampa. Bila diameter inti diibaratkan 1 cm, maka penampang atom ibarat lapangan bulat dengan diameter 1 km. Baik, selanjutnya yaitu sejarah penemuan elektron. Tahun 1803, John Dalton mengemukakan teori atom yang menyatakan atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Tahun 1854, tabung lampu gas ditemukan oleh Heinrich Geissler. Tabung Geissler itu diisi dengan gas pada tekanan rendah. Salah satu plat logam yang disebut anode
bermuatan positif dan plat logam satunya yang disebut katode bermuatan negatif. Ketika muatan listrik bertegangan tinggi dialirkan melalui gas dalam tabung, muncul nyala berupa sinar dari katode ke anode. Sinar ini disebut sinar katode. Namun, Placker hanya menganggap bahwa sinar katode ini hanya cahaya listrik biasa. Tahun 1875, William Crookes mengulangi eksperimen Placker dengan lebih teliti dan mengungkapkan bahwa sinar katode merupakan kumpulan partikel-partikel tertentu. Tahun 1891, George Johnston Stoney menamai partikel sinar katode dengan nama elektron. Namun, pada masa ini, para ilmuwan masih kebingungan dengan konsep elektron, karena mereka masih percaya dengan konsep Dalton. Joseph John Thomson pada tahun 1897 melanjutkan eksperimen William Crookes, yaitu pengaruh medan listrik dan medan magnet dalam tabung sinar katode. Hasil percobaan Joseph John Thomson menunjukkan bahwa sinar katode dapat dibelokkan ke arah kutub positif medan listrik. Hal ini membuktikan terdapat partikel bermuatan negatif dalam suatu atom. Dan elektron merupakan partikel penyusun atom, bahkan Thomson mampu menghitung perbandingan muatan terhadap massa elektron, yaitu dengan rumus sebagai berikut. E per M sama dengan 1,759 kali 10 pangkat 8 kolom per gram. Materi selanjutnya yaitu pengertian neutron. Neutron adalah partikel subatomik hadron yang memiliki n simbol atau nomor. Tidak ada muatan listrik bersih dan massa sedikit lebih besar daripada proton, kecuali hidrogen. Inti atom terdiri dari proton dan neutron, yang oleh karena itu secara kolektif disebut sebagai nukleon. Jumlah proton dalam inti atom adalah jumlah dan mendefinisikan jenis elemen bentuk atom. Neutron ini berperan penting dalam sebuah inti atom karena mereka mengikat proton melalui ikatan yang kuat. Proton tidak dapat mengikat satu sama lain karena daya tolak elektromagnetik lebih kuat daripada daya tariknya. Jumlah neutron juga nomor neutron dalam menentukan isotop elemen. Lanjut. Selanjutnya yaitu sejarah penemuan neutron. Pada tahun 1920, Rutherford meramalkan bahwa dalam atom terdapat partikel netral yang bermassa sama dengan massa proton yang dikenal dengan neutron. Pada tahun 1932 ditemukan oleh James Chadwick dalam proses reaksi nuklir. Dalam percobaan tersebut, partikel yang ditembakkan pada unsur berium menghasilkan radiasi berikutnya dengan daya penetrasi. Itu sangat tinggi. Radiasi ini mampu menghantam proton keluar dari parafin dengan daya yang sangat kuat. Berdasarkan energi dan momentumnya, hanya partikel netral dengan massa setingkat dengan massa proton yang mampu menghantam proton keluar dari parafin. Oleh karena itu, Chadwick berpendapat bahwa radiasi dengan daya penetrasi kuat ini tentulah terdiri atas partikel netral dengan massa sesuai untuk neutron. Pada tahun 1920, Ernst Rutherford mengkonseptualisasikan kemungkinan keberadaan neutron. Secara khusus, Rutherford menganggap bahwa adanya perbedaan antara jumlah atom dari atom dan massa atom dapat dijelaskan oleh adanya partikel perbuatan netral dalam inti atom. Dia ini menganggap bahwa neutron menjadikan netral sebuah elektron yang mengorbit proton. Pada tahun 1931, Rutherford dan pada tahun
1930, Viktor Ambrosymian dan Dmitri Ivanikov di Uni Soviet menemukan bahwa bertentangan dengan pendapat yang berlaku sebelumnya. Jadi inti tidak dapat terdiri dari proton dan elektron. Mereka membuktikan bahwa beberapa partikel netral harus hadir selain proton. Di mana Herbert Blecher di Jerman menemukan bahwa jika partikel alfa yang penuh energi yang dipancarkan dari polonium jatuh pada elemen cahaya tertentu, khususnya berlium, boron, atau lithium, sebuah radiasi yang menembus secara tidak biasa telah diproduksi. Pada awalnya, radiasi ini menganggap radiasi gamma. Meskipun penetralisasinya lebih dari sinar gamma yang biasa dikenal dan di rincian hasil eksperimen sangat sulit untuk menafsirkan dasar ini. Kontribusi penting dilaporkan pada tahun 1932 oleh Irene Joliot-Curie dan Friedrich Joliot di Paris. Mereka menunjukkan bahwa jika radiasi ini diketahui jatuh pada parafin atau senyawa yang mengandung hidrogen lainnya, akan tetapi mengeluarkan proton energi yang sangat tinggi. Yang selanjutnya yaitu sifat neutron. Yang pertama yaitu tidak seperti proton dan elektron yang bermuatan listrik. Neutron tidak memiliki muatan, dengan kata lain, mereka adalah netral. Yang kedua yaitu neutron terdiri dari partikel fundamental yang dikenal sebagai quark dan gluon. Selanjutnya yang ketiga yaitu ketika neutron terikat dalam inti stabil, neutron ini bebas tidak stabil. Mereka menjalani peluruhan beta. Seumur hidup rata-rata hanya di bawah 15 menit. Nah, selanjutnya yaitu fungsi neutron, di mana neutron telah menjadi kunci untuk produksi listrik nuklir. Setelah neutron ditemukan pada tahun 1932. Direalisasikan pada tahun 1933 bahwa ada kemungkinan memediasi reaksi berantai nuklir. Pada tahun 1930, neutron digunakan untuk memproduksi berbagai jenis transmutasi nuklir. Saat fisi nuklir itu ditemukan pada tahun 1938, ia segera direalisasikan bahwa ini mungkin menjadi mekanisme untuk menghasilkan neutron untuk reaksi berantai. Jika proses ini juga menghasilkan neutron dan ini terbukti pada tahun 1939 yang memperjelas produksi tenaga nuklir. Baik, jadi itu tadi penjelasan dari materi saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Sally. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai perkembangan struktur atom, dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.